Oke, kita lanjut. Mungkin ini video terakhir buat hari ini ya. Jadi kita udah bahas banyak ya tadi, electroplating, electrolysis plating, anodisasi. Tapi di anodisasi juga di electrolysis plating kita udah bahas juga sebenarnya conversion coating juga dikit ya. Nah, jadi conversion coating itu nggak perlu sumber listrik dari luar, dia cuma memanfaatkan reaksi kimia saja. Nah, biasanya yang ada namanya phosphate dan chromate conversion coating, biasanya yang sering sebagai treatmentnya gitu loh. Kemudian anodizing oxide coating diproduksi dari electrochemical reaction. Kalau anodizing itu dan ya dia electrochemical ya, ini hanya chemical saja. Nah, kalau chemical conversion coating itu jadi adakan phosphate coating, jadi mentransformasi base metal, permukaan base metal, contohnya steel atau zinc, jadi phosphate film dengan dikenakan ada phosphate salt dan dilute phosphoric acid. Jadi ya dikenakan aja dia sama si phosphate salt sama dilute phosphoric acid itu. Dia digunakan untuk preparasi pengecatan pada otomotif gitu ya. Kalau chromating coating dia mentransformasi base metal itu bisa aluminium, copper, magnesium, zinc pada macam banyak bervariasi lapisan kromatnya, yang kadang-kadang dia berwarna menggunakan larutan kromat asid dan kromat salt juga dan lainnya. Dan proses conversion coating ini sebenarnya yang dihasilkan lapisan itu sangat tipis dan ini dilakukan di tahap akhir ya. Nah, ini anodizing mungkin aku skip aja ya. Nah, jadi ini chromating and phosphating jadi merupakan proses surface coating yang dapat meningkatkan corrosion resistance pada baja, kemudian melibatkan soaking the component jadi caranya itu kita merendam komponen pada bed. Jadi bednya itu berisi nanti ada chromic atau phosphoric acid yang dipanaskan juga, jadi ada temperatur kontrol di situ. Kemudian acid tadi bereaksi pada permukaan sehingga dissolve some of the surface metal, sehingga akan melarutkan sebagian dari permukaan baja, kemudian terjadi deposisi dari permukaan protektif yang terbentuk dari kompleks kromium terdiri dari kompleks kromium ataupun phosphorus compound. Nah, ini karakteristiknya, dia mudah diaplikasikan. The cost is higher than phosphating but lower. Memang harganya lebih, kalau yang chromating ya kayaknya, dia higher dari phosphating, lebih mahal dari phosphate tapi lebih murah dari anodisasi. Kemudian permukaan harus benar-benar bersih sebelum dilakukan treatmentnya. Nah, kalau chromating sendiri itu dia diaplikasikan pada steel dan digunakan pada post treatment dari cadmium, zinc atau aluminium coating. Chromated surface memiliki warna yang gold, olive, or black color dibandingkan pada film thickness and composition lainnya. Nah, tapi kalau chromium ini ada green conversion coating, dia pakai hexavalent chromium atau CR4. Kemudian ada yellow conversion coating atau trivalent chromium. Nah, yang ini udah dijelaskan juga sebelumnya kan, dilarang pemakaiannya sekarang karena hazard pada lingkungan dan bisa juga menyebabkan kanker bagi mungkin yang operatornya jika terpapar gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dibandingkan green sama yellow chromating itu perbedaannya apa sih? Sebenarnya sama prosesnya. Jadi ada alkaline clean, bersihkan substrat, ada kita rinse biar dia normal lagi, deoxidizer, kemudian kita rinse lagi. Kemudian ada di chromat. Perbedaannya di komposisinya aja sebenarnya di chromatnya ini. Nah, ini ada hexavalent, ini yang jarang dia dipakai, sekarang ini yang lebih ditingkatkan si trivalentnya. Perbedaannya dia skip dia yang di bagian
kromium 4 ini. Ini adalah secara tampaknya ketika dilakukan chromating ya. Ini hexavalen, ini trivalen juga, trivalen. Tergantung nanti dia ada ini pakai inorganik, organik, hyperzing. Nah, jadi warnanya beda-beda. Kalau tadi itu pakai warna green dia ya, pas kayak gini dia. Kan green ya mungkin kali ya. Pokoknya dia pakai hexavalen deh. Kemudian ada phosphating. Jadi phosphating itu untuk ya sama corrosion resistant juga, tapi terbatas pada permukaan baja saja. Nah, proses ini dilakukan sebagai undercoat for paint to improve bonding on aluminium, cadmium, atau zinc. Dan proses ini biasanya digunakan juga sebagai lapisan di bawah cat untuk meningkatkan ikatan dari aluminium, kadmium, ataupun zinc ya. Kemudian phosphating ini memberikan permukaan coating yang bentuk coating yang poros, kemudian zinc dan magnesium phosphate. Ya, jadi phosphating itu kan ada bisa dari zinc, magnesium gitu kan. Nah, itu jadi poros dia. Kemudian ya ini aplikasinya pada steel structure ya. Jadi ini ada misalnya pada mobil ya, otomotif. Ini kan prosesnya dari white body kemudian dicelupkan di soak di zinc phosphate coating untuk aplikasinya. Nah, apa saja sih komponen pada phosphating solution? Ada phosphoric acid, H3PO4, ada ion cation of bivalent metal, kemudian ada accelerator atau sebuah oxidizing reagent, nitrate, peroxide yang meningkatkan kecepatan proses coatingnya, kemudian mengurangi deposit dari grain size. Pada saat metal immerse into a phosphate solution, contohnya zinc phosphate, maka akan terjadi reaksi kimia seperti ini. Ada iron dissolve pada phosphoric acid solution. Jadi 3Fe, nah ini 6H plus 2PO43- jadi 3F2 plus tambah 2P4. Nah, kemudian the consumption of phosphoric acid pada reaksi menyebabkan pengurangan dari tingkat keasaman pada solution, pada larutan in the layer adjacent pada lapisan yang dekat dengan permukaan baja. Nah, solubility dari zinc phosphate tadi in the neutral solution is lowering resolution, lebih rendah penghasilan precipitation pada salt and deposisinya pada substrat. Nah, reaksinya yang terjadi adalah ini. 3Zn 2 plus tambah 2PO43- jadi ini. Jadi bentuk reaksi yang terbentuk pada magnesium phosphating ya seperti ini ya. Nah, dapat dilihatlah gambarnya nanti juga ya, dipahami. Kemudian tiga tipe dari phosphating, ada zinc phosphate. Ini appropriate for parts that require adhesive efficient with organic coating, anti-corrosion, paint base. Jadi zinc phosphate itu ya tujuannya untuk itu meningkatkan ketahanan adhesinya ya. Kemudian iron phosphate biasanya pengen adhesi yang kuat, dari subsequent painting is required. Kemudian ada mangan phosphate biasanya untuk high friction load part which need anti-corrosion properties such as gear and piston. Itu pakai mangan ya. Nah, ini zinc phosphating prosesnya itu seperti ini. Kemudian mangan seperti ini deh dia. Kemudian iron seperti ini. Menyebabkan fine grain structure siapa sih namanya dia tadi, sorry. Lupa. Kan ada 3 kan ya. Zinc dan magnesium. Kok cuma dua? Oh, ini zinc phosphate, iron phosphate, mangan phosphate. Ada iron phosphate, berarti ini iron phosphate ya. Phosphating process flow, ada decreasing. Nah ya, mirip-mirip lah semuanya ini. Standarnya pakai ISO 3892 sama STM B449. Kesimpulannya, phosphate coating itu dapat mentransformasikan permukaan base metal seperti zinc atau steel pada phosphate
menjadi phosphate film. Kemudian coating kromat dapat mentransformasi base metal aluminium CuMgZn pada bentuk bermacam-macam pada kromat film. Nah, chemical conversion coating, phosphat atau chromating hanya melibatkan chemical reaksi saja atau melibatkan reaksi kimia saja. Sedangkan kalau anodizing itu menyebabkan ada chemical reaction. Kemudian tujuannya itu untuk meningkatkan corrosion resistance pada baja. Proses lainnya ada electrophoretic deposition, electropolishing, electroforming, dan lain sebagainya. Ini adalah yellow chromating dan green chromating. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Thank you atas perhatiannya.